Sekarang kan lagi rame ya Mas, masyarakat sipil itu menolak gelar pemberian pahlawan terhadap Soeharto. Tetapi Soeharto kan punya jasa di zaman Soeharto kan apa-apa murah dan segala macam. Yeah. Nah, menurut pandangan Mas Usman deh, pantas gak sih atau layak gak sih Mas Presiden Soeharto dapat gelar pahlawan? Banyak dosanya itu Soeharto itu. Wah, Soeharto pahlawannya di mana gitu? Oke, pertanyaan selanjutnya ini. Sekarang kan lagi rame ya Mas, masyarakat sipil itu menolak gelar pemberian pahlawan terhadap Soeharto. Tetapi resistensi yang keras dari masyarakat sipil itu juga menuai counter lagi lah dari mereka. Mereka bilang bahwa Soeharto tapi kan punya jasa di zaman Soeharto kan apa-apa murah dan segala macam. Nah, menurut dari perspektif HAM atau menurut pandangan Mas Usman deh, pantas gak sih atau layak gak sih Mas Presiden Soeharto dengan catatan hitamnya kita tahu dapat gelar pahlawan, terlepas ya banyak orang yang mencoba untuk mencari pembenaran Mas. Yang tadi saya ceritakan bagaimana ibu saya resah dan gelisah melihat masyarakat kesulitan sembako itu zaman Soeharto tuh, bukan zaman Ken Arok. Apalagi zaman Tunggul Metung. Bukan zaman Majapahit, itu zaman 9697 di dalam negeri Indonesia gitu. Dimana harga-harga 9 bahan pokok itu minyak, beras, gula, dan susu itu naik meroket. Angka nilai tukar rupiah ke dolar itu dari 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 11, 12, 16. Inflasi hancur kita. Wah, Januari 1997 itu toko-toko sembako milik keluarga Tionghoa itu udah mulai diserang. Iya, dijarah. Juli udah mulai ada kerusuhan. Masyarakat kita itu kan waktu itu nggak boleh berpolitik. Jadi mereka seperti ditutup gitu sudut pandangnya, sehingga melihat krisis moneter itu dengan mudah melihat apa yang di depan mata. Beli beras biasanya sama si engkoh ini sekian ribu, sekarang kok naik ya? Yang disalahin engkohnya kan gitu, bukan pemerintahnya. Dan itu akhirnya menyulut kebencian terhadap etnisitas tertentu Tionghoa. Dan memang akarnya udah ada sejak Soeharto membubarkan Partai Komunis, membubarkan apapun yang berbau Marxisme-Leninisme. Masyarakat Tionghoa itu disalahkan sebagai masyarakat yang komunis. Nah, di TAP MPR nomor 25 itu tahun 66 itu di dalam bagian penjelasannya ada itu. Akhirnya mereka tidak boleh merayakan tahun baru Imlek. Tidak boleh juga nggak ada memutar tarian barongsai. Nama-namanya bahkan kemudian disuruh jadi nama Indonesia gitu kan. Kayak adiknya Sohokji itu, Sohokjin itu sahabatnya ayah mertua saya, ganti nama jadi Arif Budiman misalnya. Nah itu akar diskriminatifnya udah ada. Sebenarnya bukan Orde Baru yang memulainya. Belanda sejak zaman kolonial. Kan dalam tulisan Pramudianan Tatur di masa kolonial itu dia juga menyoroti diskriminasi Tionghoa. Di zaman Soekarno dia juga menyoroti Tionghoa. Tapi ini Mas, aku kan sama teman-teman di sini, mungkin teman-teman demokrasi nggak pernah lahir di zaman Orde Baru ya Mas. Tapi ada pandangan umum yang sering terutama saya dengar tuh Mas, kayak kalau nggak ada krisis moneter, kayaknya Indonesia itu akan tetap sama Orde Baru dan Presiden Soeharto itu nggak lengser. Apakah reformasi 98 itu pemicu utama itu apa? Motifnya ekonomi aja Mas? Atau memang ada distrust dari distrust sudah lama. Sudah lama ya. Tahun pertama Soeharto menjadi presiden resmi itu kan kalau nggak salah 68. Iya. Lalu pemilu pertama itu mungkin 70-an awal, 71. Itu orang udah mulai, ini ada yang nggak beres nih pemilu nih. Judulnya aja memilih. Padahal sebenarnya udah dipilihin. Kuning, seperti kantor Amnesty ini kuning. Ada kuningisasi, ada vulkanisasi. Nah, 72, 73, investor asing makin banyak. Sebenarnya sudah sejak 67 undang-undang kehutanan, undang-undang penanaman modal asing. Kembali ke saya belajar tadi itu soal undang-undang agraria tahun 60, ternyata undang-undang itu akhirnya dirusak oleh undang-undang kehutanan, undang-undang penanaman modal asing tahun 67, 68 terus.
tahun 71, 72 investasi asing makin banyak, Jepang dan lain sebagainya. Mantan-mantan penjajah nih, Jepang penjajah ya kan, Belanda juga. Amerika merasa berjasa karena membebaskan Indonesia dari Jepang dengan pemboman Nagasaki dan Hiroshima kan. Kalau Pearl Harbor kan serangan Jepang ke Amerika. Ya? Nah, jadi Amerika kepingin jatah gue mana nih gitu kan. Nah, dikasihlah itu Freeport, dikasihlah itu Exxon Mobil gitu. Nah, mahasiswa udah mulai marah. Wah, ini kayaknya ada yang nggak beres nih, pemilunya nggak adil. Ekonominya berorientasi pada ekonomi asing. Nah, salah satu yang mengkritik ya Sohokgis, Sohokjin. Mereka bilang kalau kita investornya dari luar negeri, maka upah buruhnya murah, maka tanahnya jadi murah, dan akhirnya buruh lemah di hadapan pengusaha. Padahal di dalam konsep masyarakat Indonesia di masa Soekarno itu masyarakat yang sosialis, masyarakat yang setara kedudukannya dan bisa punya bargain terhadap perusahaan-perusahaan itu. Nah, akhirnya mahasiswa turun ke jalan tahun 74, tapi direpresi habis. Malaria itu ya, Mas ya? Malaria. Mahasiswa sendiri bergerak. 75, 76, 77 rapat konsultasi. Ini saya baca. 78 demo lagi, tapi di Bandung, ITB. Nah, waktu itu Heri Ahmadi, salah satu pemimpinnya. Sekarang duta besar Indonesia untuk untuk Jepang. Tahu dong diganti atau belum? Dia kan orang PDIP. Heri Ahmadi itu anak pertamanya namanya Gempur Soeharto. Jadi jadi kalau kamu punya anak sekarang Gempur Prabowo, ada minimal Gempur Gibran lah, ya kan misalnya. Bayangin bro, Heri Ahmadi itu aktivis mahasiswa ITB 78 demo karena dia dipenjara kan. Untuk pertama kalinya mahasiswa dipenjara dengan pasal-pasal anti penghinaan presiden. Pertama kalinya pasal penghinaan presiden dipakai di kasus 78 itu. Kalah mahasiswa. Ya kan apa? Ya karena sendiri. Tahun 80-an LSM nih mulai ngelawan nih. Sebenarnya nih demonstran mahasiswa yang udah lulus. Masuknya ke LSM kan. Ya sebenarnya kayak saya gini kan mantan-mantan demonstran gitu kan. Kayak Bima atau Yudhistira itu isinya Celios tuh istilahnya demonstran Jogja memanggil tuh, dan yang lain-lain memanggil lah gitu kan. Tahun 80-an NGO, organisasi pemerintah gitu, LBR coba melawan itu, kalah juga. Waktu itu Soeharto mengeluarkan undang-undang paket politik, salah satunya adalah undang-undang tentang ormas. Ormas juga melawan tuh, ormas Islam itu kan, karena dipaksa mengadopsi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Asas tunggal ya Mas? Iya. Udah gitu Pancasilanya menurut versi Orde Baru kan. Yang anti komunis. Padahal sila kelima itu sebenarnya sangat sosialis, sangat Marxis. Ide-ide social justice, keadilan sosial itu datang dari tradisi Marxisnya Austria. Kalau kita baca referensinya itu. Nah, undang-undang ormas disahkan, habislah itu ormas. 9 bulan mulai ada refleksi. 74 kalah karena mahasiswa sendiri, 78 kalah karena mahasiswa sendiri, 80-an LSM sendiri, ormas sendiri, kalah. Harus bersatu nih gitu. Tapi tidak mudah 90-an awal kan, 90-an pertengahan juga ketika mulai muncul perlawanan kecil-kecil di berbagai kampus kalah itu. Di UMI tadi yang saya bilang 96 di Makassar habis, Jogja tangkep-tangkepin termasuk diculik kan gitu. Apalagi setelah peristiwa 27 Juli, partai ngelawan kan, partai udah mulai ngelawan. Kata partai, gila 5 kali kita dibohongin. Ya kan, 71, 76, 82, dan seterusnya dibohongin mulu nih. Yang menang kuning mulu. Masa merah nggak pernah, masa hijau nggak pernah. Mulai mereka ngelawan. Siapa nih yang jadi simbol perlawanannya? Wah, waktu itu di P3, Partai Ka'bah banyak persaingan antara tokohnya kan. Internal ya? Jenaro dan lain sebagainya. Muncul gagasan dari orang P3, kenapa nggak Mega? Karena Mega partainya diintervensi oleh Soeharto lewat militer dan lewat preman-preman, lewat kongres yang direkayasa yang menghasilkan kepemimpinan orang lain. Ya mirip-mirip partai baru-baru inilah, ya kan? Kongresnya mendadak, tiba-tiba ketuanya nggak pernah jadi pengurus, jadi ketua gitu kan? Ada yang baru daftar sehari, besoknya ketua umum. Kira-kira gitulah, ya kan?
Baru daftar 1 hari, spanduknya udah di mana-mana. Ini Aladin aja kalah nih, ya kan? Wah ini saya dejavu di situ. Tapi akhirnya mulai ada, kenapa nggak kita bersatu sih gitu. Jadi kekuatan mahasiswa sangat diandalkan karena punya kemampuan menggalang massa, mobilisasi. Kekuatan intelektual yang tahun 80-an muncul, punya kemampuan pengetahuan, kewibawaan, tapi nggak punya massa. Yeah. Kalangan NGO, LSM, punya banyak bahan-bahan penelitian, punya banyak komunitas-komunitas dampingan, komunitas Kedung Ombo dan lain sebagainya yang buruh, tani, yang bisa dimobilisir sebagai gerakan. Yes. Ada yang kurang nih. Kebetulan pada saat yang sama partai baru direpresi. Ketika posisi kepemimpinan Megawati diambil sama Soeharto lewat tangannya, lewat Suryadi, otomatis PDI nggak bisa ikut pemilu. Yeah. Nah, P3 bilang, suara kalian kasih ke gua dah, ya kan? Tapi nanti presidennya atau pemimpinnya Mega, itulah koalisi Mega Bintang. Jadi maksudnya suaranya PDI yang nggak mungkin dipakai untuk PDI karena ketuanya adalah bukan orang PDI, dikasih aja ke partai P3, Partai Ka'bah. Nah, bikinlah mereka koalisi Mega Bintang, gitu. Mega dan Partai Bintang. Nah, ayah saya waktu itu ikut Partai Bintang. Ibu saya Golkar, lucu kan? Strategi penyelamatan. Strategi, dua kaki. Dua kaki. Gitu. Namanya manusia 2 kaki, bro. Kalau 4 kaki, lain tuh. Nah, abis itu mulai ada pertemuan-pertemuan di LBH itu. Saya mewakili mahasiswa itu. Ada yang mewakili buruh, tani, ada yang mewakili LSM tentu saja. Ada yang intelektual, ada mulai kayak Sri Bintang Pamungkas lah, tokoh-tokoh buruh kayak Muhtar Papahan gitu kan, yang muda-muda kayak Dita Indasari itu muncul semua. Kemudian ada Bondan, ada Gus Dur, ada Marsilam Simanjuntak, militernya ada Ali Sadikin itu. Nah, mulai muncul tokoh-tokoh kayak Aberson Sihaloho orang PDI, kemudian ada Arianto Taslam orang PDI, ada juga Mbak Ripka Ciptaning. Mulai itu gabung antara mahasiswa kayak mahasiswa UGM, mahasiswa UNER Airlangga, mahasiswa UI Trisakti dan lain sebagainya untuk membangun satu oposisi. Aliansi, lintas sektor ya, Mas. Nah, salah satu oposisi yang dihasilkan itu adalah Kontras. Kontra Soeharto. Makanya S-nya gede tuh. Ya, S besar. Bukan karena salah cetak ya waktu itu. Meskipun kalau ditanya Intel, aduh salah cetak nih Pak. Tapi dulu Munir lucu itu menjelaskannya. Pak Munir, apa betul ini Kontras ini maksudnya kontra Soeharto karena S-nya besar? Bukan. Maksudnya itu kontra security approach. Maksudnya kita menolak pendekatan keamanan. Soeharto masih berkuasa, bro. Kalau kita bilang iya benar, habis ya. Nggak pulang kita, bro. Dan sebagian kalangan waktu itu menganggap pembentukan Kontras itu seperti proyek bunuh diri politik gitu. Jelas-jelas Soeharto masih berkuasa. Kita bikin Kontras Soeharto kan nggak masuk akal gitu. Kemudian intelektual LIPI, Hermawan Sulistyo, Ikran Subakti dan sebagainya udah mulai bersuara juga gitu. Nah itu cikal bakalnya. Akhirnya pertemuan berbagai komponen oposisi itulah yang menjatuhkan Soeharto. Nah di masa-masa Jokowi, masa-masa regresi demokrasi itu atau masa sekarang itu, ini belum terlalu menyatu menurut saya. Apalagi ke partai. Di gerakan mahasiswanya, di gerakan sebagian kalangan organisasi non-pemerintahnya masih agak, udah deh jangan percaya partai lagi, ada begitunya gitu kan. Meskipun kan di dalam konteks pilihan sistem demokrasi, ya kekuatan utamanya partai. Tentu bukan bermaksud, ya udah partai itu bukan. Kita bisa bikin partai, kita pokoknya partai itu adalah representasi agregasi masyarakat, agregasi kepentingan masyarakat. Mas Usman, bulan depan kan ini bulan Mei ya? Iya. Kita reformasi bakal masuk ke usia ke 27 tahun. Nah, Mas Usman itu kan orang yang terlibat ya dalam gerakan reformasi. Melihat situasi saat ini, bagaimana sih Mas Usman merefleksikan reformasi dan demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sesuai harapan atau tergambarkan pada saat muda dulu, Mas? Enggak tergambarkan itu. Waktu itu kita udah merasa ada semacam perubahan besar gitu. Ya namanya umur berapa? 19, 20, 21 kita masih merasa perubahan pergantian rezim itu udah titik tertinggi sebuah perubahan gitu.
Dan itu nggak mungkin terjadi tanpa kekuatan rakyat, tanpa pengaruh internasional juga kan. Waktu itu IMF juga udah memberi deadline pada Soeharto, tanpa tekanan masyarakat, tanpa tekanan internasional, tidak mungkin perubahan rezim itu berganti. Dan rezim itu juga mengalami pelapukan dirinya sendiri kan, karena korup, karena dibangun berdasarkan sistem yang busuk gitu kan. Jadi kalau tadi Soeharto mau dijadikan pahlawan, sistemnya korup. Kalau dibilang harga-harga murah, kata siapa? Kalau enggak, ibu saya nggak bakal ngegelar sembako. Pasti ibu saya nyalonin jadi presiden. Nah itu Soeharto juga ketika meninggal dunia itu kan statusnya masih tersangka korupsi. Nah, orang yang biasa dianggap sebagai pahlawan nasional itu kan ketika dia mati, dia ada dalam perjuangan. Dia melawan kolonialisme, mati. Nah, udah tuh, dalam Islam dianggap syahid gitu kan. Dalam pandangan kaum revolusioner secara umum dianggap martir gitu kan. Pahlawan dia udah pasti. Soeharto udah tersangka statusnya, lagi mau diadili, dan kasusnya itu berhenti bukan karena tidak ada bukti, tapi karena kesehatan. Nah, waktu itu dihentikan akhirnya oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung beralasan, lihat dong kasus Chile. Chile itu kan Jenderal Pinochet dihentikan. Dia sama seperti Soeharto, diktator, dan dia mengambil alih kekuasaan sipil Salvador Allende dengan kudeta militer. Helikopter diterbangkan di atas istana. Siapa namanya, Soeharto juga gitu, mengambil alih kekuasaan dari sipilnya Soekarno. Gitu kan. Dan operasi penggulingan Salvador Allende itu mengikuti operasinya Jakarta di tahun 65. Metode Jakarta itu, operasi Kondor atau operasi Jakarta lah, saya lupa itu. Nah, dia dihentikan kasusnya, sehingga kata Jaksa Agung di Indonesia, maka itu bisa jadi referensi buat kita. Saya bilang, Chile itu menghentikan kasus Pinochet lewat keputusan Mahkamah Agung, bukan keputusan Jaksa Agung. Dengan kata lain, nggak bisa disamakan. Gitu. Kan Jaksa Agung waktu itu beralasan, gitu, sehingga dia mengeluarkan SKP 2 atau SKP 3, gitu, semacam surat keterangan pemberitahuan penghentian penuntutan, gitu, demi kepentingan umum atau demi. Tapi yang pasti dia bukan tidak ada bukti, gitu. Kalau tidak ada bukti kan berarti SP3, surat penghentian penyidikan, itu kan itu udah di level penuntutan. Tapi kalau dipaksakan kan nggak bisa. Dalam perspektif hak asasi manusia, orang nggak bisa diadili secara in absentia, secara ketidakhadiran, gitu. Nggak bisa. Dia harus diberikan hak untuk membela diri, gitu. Nah, tapi oke lah dia meninggal dunia, gitu kan. Dengan demikian pidananya gugur. Tapi kan dia tidak sedang berjuang dalam status meninggalnya itu. Lalu yang kedua, setelah dia meninggal dunia itu, pemerintah masih melanjutkan gugatan hukum lewat kejaksaan terhadap sejumlah yayasan milik dia yang terindikasi banyak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu. Jadi secara hukum itu nggak bisa. Artinya kalau kita membuat keputusan baru bahwa dia adalah pahlawan, secara filosofis apa alasannya? Ya. Secara yuridis, nama dia udah disebut Tap MPR nomor 11 tentang tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas bersih dari KKN gitu kan. Artinya dia orang yang dianggap bertanggung jawab. Dan kalau kita buka pemeriksaan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Komnas HAM, itu kan Soeharto termasuk yang disebut entah dalam kasus 65 sampai dengan penembakan misterius tahun 80-an. Jadi secara yuridis keliru. Kalau pakai landasan sosiologis masyarakat, emang ada masyarakat sekarang yang misalnya berbondong-bondong ke makamnya mendoakan, lalu intelektual membicarakan pemikirannya. Apa pemikirannya? Apa tulisannya? Karya? Enggak. Gus Dur banyak. Makanya orang banyak yang sering mengunjungi makam Gus Dur, mengenang Gus Dur setiap hari kematiannya, dengan pemikirannya, dengan kiprahnya, jejak langkahnya gitu. Pramudia dituduh Orde Baru, komunis, dituduh penjahat gitu, dilarang bukunya. Tapi hari ini anak-anak muda menghormati dia, membaca bukunya, mereview bukunya, membuat ekspresi. Saya membuat lagu buat Pramudia. Jadi, wah, Soeharto pahlawannya di mana gitu? Ya mungkin kalau buat Partai Golkar ya namanya pendiri dia ya. Tapi kan bukan masyarakat. Ini mau bikin keputusan Golkar apa keputusan Indonesia? Kan gitu ya. Nah, juga kalau lihat secara sejarah politik, Indonesia itu hilang
akar politik kirinya itu gara-gara Soeharto gitu, setelah pembantaian komunis itu. Karena Soeharto seperti menjalankan politik Barat, politik Amerika untuk menghabiskan kekuatan-kekuatan kiri di Asia Tenggara, termasuk dengan pembentukan ASEAN. Indonesia itu dikenal dengan sejarah Asia Afrika. Ini hari-hari ini ke depan akan berusia 70 tahun sejarah gerakan Asia Afrika, gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika yang dimotori oleh Soekarno lewat konferensi Bandung. Itu melawan kolonialisme, melawan imperialisme, melawan kapitalisme. Nah, ASEAN itu adalah menjadi kaki tangannya kapitalisme, menjadi kaki tangan Amerika. Tapi kita sering bangga, wah Indonesia punya ASEAN. Aduh, saya tuh malu sebenarnya itu. Gitu. Jadi kan era orang sebagai orang Sunda gitu kan punya ASEAN. Aduh, dulunya mah Asia Afrika gitu, sekarang jadi ASEAN itu. Udah gitu, hampir semua negara ASEAN kan otoriter. Jadi apa yang bisa dibanggakan? Dan Indonesia sekarang tidak lagi jadi demokrasi yang dibayangkan. Jadi banyak dosanya itu Soeharto itu, termasuk membuat militer jadi alat kekuasaan, tidak lagi jadi alat pertahanan, membuat polisi juga rusak, membuat sistem ekonomi kita jadi terlalu mengabdi pada kepentingan asing, membuat hutan kita hancur. Banyak hutan-hutan dibabat di zaman Soeharto itu untuk kepentingan tambang emas di Freeport, tambang batu bara, atau hutan-hutan dibabat oleh kroninya Soeharto, Bob Hasan dan lain sebagainya. Kemudian di Aceh, ladang-ladang sawah yang tadinya merupakan lumbung pangannya Asia. Aceh itu dulu lumbung pangan Asia sampai tahun 60-an, 70-an. Tapi ditemukan minyak dan gas. Nah, Soeharto kasih itu ke Amerika lewat Exxon itu. Akhirnya semuanya diambil. Masyarakat Aceh marah, protes, dipukul, akhirnya terjadi pemberontakan. Dari awal cuma protes, lama-lama Aceh, Hasan Tiro sekolah di Columbia, tempat saya juga pernah belajar. Oh, udah kita ajuin kemerdekaan aja gitu kan. Jadi mereka jadi gerakan kemerdekaan. Nah, alih-alih klaim pemerintah Orde Baru itu mempersatukan rakyat, membangun persatuan, itu merusak sendi-sendi integrasi itu, sendi-sendi kehidupan kebangsaan. Itu yang dituliskan di dalam TAP MPR. TAP MPR tentang pemisahan TNI Polri, tentang fungsi TNI, fungsi Polri, tentang pemantapan persatuan kesatuan nasional. Itu rata-rata mengakui bahwa di masa Orde Baru itu terjadi banyak kerusakan sendi-sendi demokrasi, sehingga tidak tumbuh kehidupan yang lebih dinamis itu dalam soal demokrasi. Jadi dia apa pahlawan nasional? Kakek saya, kakek istri sebenarnya, namanya R. Suprapto. Dia dulu jaksa agung di era demokrasi parlementer tahun 80, tahun 50 sampai tahun 59. Jaksa agung yang terlama, berani nangkep tentara, ngadili menteri, independen lah. Dia tidak tunduk di bawah eksekutif seperti sekarang, di bawah presiden itu kan. Dia dianggap bapak kejaksaan. Patungnya ada di depan Kejaksaan Agung. Di sejumlah jalan menggunakan nama dia. Makamnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dekat sama Syahrir tuh, kalau saya ziarah itu dekat sama Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Dia aja belum jadi pahlawan nasional. Soeharto. Yang muji dia, loyalis dia. Orang-orang Golkar misalnya itu, sejarawan-sejarawan Orde Baru. Sementara sejarawan yang terkemuka, yang punya integritas intelektual, karya-karyanya punya integritas ilmiah itu tidak ada. Selalu kalau bicara yang lebih objektif, Soeharto dianggap salah satu pemimpin terkorup, sebagai salah satu diktator di dunia. Nah, Pak Marzuki Darusman nih yang baru datang itu jaksa agung di era Gus Dur yang ikut menjalankan proses hukum terhadap Soeharto. Dia ketua boardnya Amnesty. Orang Golkar tapi punya integritas. Orang Golkar tapi punya kemerdekaan di dalam politik, dalam berpikir. Lama menjadi anggota DPR fraksi Golkar, tapi pemikiran-pemikirannya sangat membawa nuansa hak asasi manusia. Menjadi komisioner Komnas HAM di masa Orde Baru, menjadi jaksa agung di era Gus Dur, menjadi pelapor khusus PBB untuk special reporter untuk kejahatan di Myanmar. Itu tentu saya tidak menyalahkan semua orang Golkar gitu, hanya loyalis yang saya katakan. Ibu saya aja orang Golkar, ibu saya fungsionaris Golkar. Sebelum ketua umum yang sekarang itu lahir, ibu saya udah di Golkar. Oke. Terakhir, Mas Ismail. Yang terakhir dia ditanya nih, Sian.
pesan apa sih yang mau disampaikan dari Mas Usman kepada anak-anak muda Indonesia yang belakangan ini lagi mencoba untuk mengawal dan menjaga demokrasi di Indonesia dari berbagai tantangannya ya Mas. Mudah-mudahan pesan dari Mas Usman itu bisa memberikan kami semangat untuk menjaga demokrasi yang makin hari itu makin gitulah Mas. Setiap zaman dia punya anaknya sendiri. Setiap zaman dia akan ada tantangannya sendiri gitu. Saya tidak mau mengatakan zaman kami dulu mungkin zaman keemasan itu sama sekali. Saya kira saya lebih suka dikenang sebagai zaman kegagalan. Saya pernah menulis satu lirik lagu judulnya Terlepas dalam album musik saya itu. Di sana saya akui kekalahan itu, bahwa keadilan tidak terengkuh, kebebasan tidak terengkuh, pembebasan, perubahan itu malah semakin jauh gitu. Tapi setiap kali saya renungkan itu, saya selalu membayangkan seperti perjalanan untuk membuka jahitan otoritarianisme di mata kita gitu. Jadi dulu kita nggak bisa melihat apa-apa di masa Orde Baru karena mata kita tertutup oleh jahitan otoritarianisme itu. Oh iya, dulu tenang, dulu stabil, dulu harganya murah gitu kan. Tapi sebenarnya kita memang nggak bisa lihat, dan proses reformasi yang kita jalankan selama 25 tahun lebih ini itu seperti membuka kelopak mata satu persatu gitu. Dan dengan dibukanya kelopak mata itu kita bisa melihat banyak hal, melihat masalah termasuk. Nah, pilihannya dua. Pilihan yang paling pragmatis adalah enakan dulu deh, nggak ada masalah. Padahal sebenarnya bukan nggak ada masalah, tapi karena kita tertutup. Atau pilihan yang kedua adalah kita harus bersyukur bahwa kita punya kebebasan, kita punya kemampuan untuk melihat begitu banyak masalah, tinggal bagaimana memperbaikinya. Nah, saya percaya pada kekuatan anak muda dalam sejarah itu. Pramudia Nantatur pernah saya ajak ngobrol itu di rumahnya, dia bilang kekuatan perubahan zaman itu ada pada pemuda. Memang ada komponen lain yang juga tadi saya ceritakan, itu ada komponen intelektual, ada komponen organisasi non pemerintah, bahkan komponen partai. Partainya mungkin tidak beroposisi, tapi orang-orang partainya punya integritas. Nah, mari kita berpikir terbuka gitu. Selalu ada cara untuk mencari titik temu, menjahit gerakan itu. Tapi saya berterima kasih terhadap seluruh penggerak dan peserta gerakan Indonesia Gelap, termasuk gerakan Kabur Aja Dulu atau gerakan reformasi di korupsi gitu. Karena bertahun-tahun saya bolak-balik ke kampus itu, saya merasa kok nggak ada yang bergerak gitu dalam jumlah besar ya. Saya bolak-balik ke kampus itu rata-rata dikasih 2M. Makasih Mas. Gitu ya. Itu malam-malam, begadang, ya kan. Kalau ke daerah, seminarnya sampai siang, sore diajak nongkrong mahasiswa, malam diajak begadang, atau diundang, disuruh beli tiket sendiri gitu kan, di reimburse nanti, di reimburse, datang lah Surabaya, pulangnya cuma dikasih 700.000, satu perjalanan aja nggak sampai ya kan. Tapi setelah melihat demonstrasi mahasiswa yang besar, saya kayak terbayar banget ya. Terima kasih gitu. Dan yang jauh lebih penting adalah di tahun 90-an itu yang kita perjuangkan memang kebebasan politik, melawan otoritarianisme, melawan militerisme. Kebebasan politik itu berbicara, berpendapat, berdemonstrasi, dan seterusnya itu. Kita belum bicara keadilan sosial, belum bicara kesejahteraan umum gitu ya. Kasarnya kita belum menjadi demokrasi yang sosialis gitu, atau sosdem gitu ya. Kita masih demokrasi yang liberal, dalam arti meliberalisasi, membebaskan manusia dari segala atribut-atribut komunalnya, atribut Indonesianya, atribut agamanya, atribut sukunya, etnisnya. Gitu. Kita adalah manusia yang nggak boleh dikungkung kebebasannya. Entah itu belenggu fasisme, belenggu otoritarianisme, belenggu militerisme gitu. Jadi kita baru sampai pada tahap itu. Nah, sekarang dengan gerakan reformasi di korupsi sampai Indonesia Gelap, saya melihat ada jauh lebih hebat, yaitu bukan sekedar mempertahankan kebebasan politik, menolak KUHP yang ada pasal penghinaan presiden lah, menolak undang-undang yang memberangus kebebasan berekspresi lah, tapi kawan-kawan yang sekarang itu memperjuangkan keadilan sosial, reforma agraria, upah buruh yang lebih setara, tanah petani harus dilindungi, masyarakat adat itu. Jadi saya berharap ada semacam kebebasan kembar yang diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa, sehingga Indonesia benar-benar bisa mencapai keadilan dan kemakmurannya gitu. Kebebasan kembar itu kebebasan politik dan kebebasan sosial. Kebebasan politik itu membebaskan diri dari militerisme dan dari otoritarianisme. Kebebasan sosial itu membebaskan diri dari kapitalisme yang eksploitatif, dari sistem ketimpangan ekonomi gitu.
Nah, saya hormat buat kawan-kawan Indonesia Gelap. Saya makasih, saya udah tua, saya nggak bisa banyak diharapkan. Oke, Mas Usman, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih karena Ya, sudah bersedia. terima kasih. Mau meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Kawan Demokrasi, itu dia. Mudah-mudahan perjumpaan kami kali ini bisa memberikan manfaat. Tetap semangat menjaga demokrasi dan jangan pernah takut dicap antek kasih. Terima kasih.